Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi setelah wafatnya Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun 10 Hijriah, ternyata orang-orang Madinah tengah sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Akan tetapi kenyataannya tidak ada kaum Ansor, yang salah satunya Bani Aus dan Bani Khazraj. Kedua bani ini berkumpul di Saqifah Bani Saidah. Nah, Saqifah Bani Saidah ini bukanlah nama orang, akan tetapi ini adalah nama tempat perkumpulan orang-orang Madinah. Nah, setelah kedua bani itu berkumpul, mendapat kesepakatan bahwa yang dicalonkan adalah salah satu tokoh terkemuka dari Bani Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, walaupun Sa'ad bin Ubadah sudah dicalonkan sebagai khalifah, akan tetapi Bani Aus belum tentu menyetujuinya. Nah, ternyata berita ini terdengar ke telinga Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka mereka bertiga langsung beranjak menuju ke Saqifah Bani Saidah. Nah, setelah sampai di sana, Abu Bakar langsung angkat bicara, dan dalam pidatonya ia berkata bahwa orang yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah dari kaum Muhajirin. Kenapa dari kaum Muhajirin? Karena kaum Muhajirin adalah kaum yang selalu dekat dengan Rasulullah, baik suka maupun duka. Akan tetapi Abu Bakar tidak memihak pada salah satu kaum saja. Ia mengatakan sebagai konsekuensinya, kaum Ansor juga telah ikhlas menerima agama Islam dan menyebarkannya secara luas. Nah, salah satu tokoh dari kaum Ansor yang bernama Al-Khabbab bin Munzir ternyata tidak setuju bahwa yang menjadi pemimpin haruslah dari kaum Muhajirin. Nah, ia mengatakan yang intinya adalah jika khalifah yang terpilih dari kaum Muhajirin dan tidak dari kaum Ansor, maka lebih baik pemimpin dibangun masing-masing setiap kaum. Pemuka Ansor menyatakan bahwa mereka membantu umat Islam hanya semata-mata untuk mendapat ridho Allah dan untuk ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak layak kaum Ansor berebut jabatan dengan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad berasal dari kaum Quraisy, jadi kaumnya lebih berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Statement Bashir tersebut mendapatkan perhatian dari kaum Ansor. Akhirnya emosi yang bergejolak untuk mendapatkan jabatan akhirnya luruh dan para hadirin menjadi tenang. Di samping itu, Abu Bakar muncul untuk mengusulkan calon Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai calon pemimpin, tetapi keduanya menolak. Umar bin Khattab menolak dengan menyatakan bahwa apabila ia menerimanya, ia takut akan menimbulkan perpecahan bagi kaum muslim. Dan Umar bin Khattab berpendapat bahwa yang lebih berhak mendapatkan jabatan tersebut adalah Abu Bakar bin Siddiq. Segera memeluk dan memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya, dan yang berhadir di situ yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad dan Bashir bin Sa'ad segera memeluknya, dan yang berhadir di situ pula ikut bayatnya. Bayat pertama atas diri Abu Bakar disebut dengan bayat Saqifah. Bayat itu hanya dilakukan orang yang hadir di pertemuan Saqifah. Bayat kedua disebut dengan bayat al-amah, artinya bayat umum oleh umat Islam. Peristiwa itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Peristiwa bayat kedua ini dilaksanakan di Masjid Nabawi. Pada bayat itu hampir seluruh kaum muslim menyaksikan persetujuannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zubair bin Awam dan pemuka Bani Hasyim lainnya tidak ikut melakukan pembaiatan pada pertemuan Saqifah karena mereka sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. Pada pembaiatan kedua mereka baru ikut melakukannya. Adapun Ali bin Abi Thalib setelah 6 bulan baru melakukannya, yaitu setelah meninggalnya Fatimah istrinya yang juga putri dari Rasulullah SAW. Setelah melakukan pembaiatan yang cukup serius, mereka membuahkan hasil, yaitu Abu Bakar sebagai khulafatur Rasulullah atau sebagai pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat manusia. Setelah 2 tahap pembaiatan terhadap Abu Bakar pun berpindah. Abu Bakar As-Siddiq telah dibaiat di 2 tempat. Tempat pertama di Saqifah Bani Saidah, tempat kedua di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun berpidato yang isinya, "Wahai sekalian manusia, sekarang aku telah memangku jabatanku yang telah kalian percayakan kepadaku. Padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Apabila aku melakukan kewajibanku dengan baik, maka ikutilah. Akan tetapi jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah. Orang yang kalian anggap kuat dalam pendapatku itu lemah, sedangkan orang yang kalian anggap lemah dalam pendapatku kuat. Oleh karena itu, aku akan mengambilkan haknya dari yang kuat, insya Allah. Hendaknya kalian patuh kepadaku apabila aku patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika aku ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jangan ikutilah aku. Marilah kita menunaikan salat dan semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua." Dari pidato Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun dapat disimpulkan bahwa pemerintahannya sangat demokratis. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diganti sebagai Khalifah pengganti Rasulullah ataupun Khulafaur Rasulullah. Penggantiannya itu dilakukan secara perseorangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di Saqifah dan diikuti oleh seluruh umat Islam di pertemuan di Masjid Nabawi. Penggantiannya itu dilakukan karena Rasulullah tidak memilih ataupun mengangkat penggantinya sebagai khalifah. Mungkin cukup sekian hasil yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua ataupun kepada kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membuka pikiran kita semua bahwa khalifah pengganti Rasulullah sangatlah demokratis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.